Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di hari ini kita masih belajar IPS bersama Bu Eka. Dan kita akan bahas mengenai alat pemuas kebutuhan manusia, motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai alat pemuas kebutuhan manusia dulu. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak ada batasnya. Hal ini akan terus bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Tidak hanya tentang kebutuhan saja, ternyata alat untuk memenuhi kebutuhan manusia pun banyak sekali jenisnya, bisa berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kita akan mengklasifikasikan beberapa jenis alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, gimana? Sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, mari kita bahas satu-satu ya. Apa itu alat pemuas kebutuhan manusia? Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang ataupun jasa. Jadi jika kalian mendengar alat pemuas kebutuhan, itu tidak hanya berupa barang ya, tapi juga bisa bentuknya berupa jasa. Ini adalah klasifikasi jenis-jenis benda atau alat pemuas kebutuhan manusia. Ada berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan kegunaannya, berdasarkan proses pembuatannya, hubungannya dengan barang lain, maupun elastisitas pendapatan. Kita bahas yang pertama, benda atau alat atau barang pemuas kebutuhan manusia berdasarkan wujudnya. Itu ada dua jenis, yaitu konkret dan abstrak. Cara mudah mengingatnya adalah konkret itu artinya nyata atau material. Jadi alat pemuas kebutuhannya ini berupa bentuknya berupa zat yang bisa kalian raba dan bisa kalian lihat. Itu seperti rumah, makanan, sepeda motor, intinya sesuatu yang bisa kalian lihat, kalian raba, itu adalah barang konkret. Sedangkan kalau barang abstrak atau imaterial adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang hanya bisa kalian rasakan saja, tapi tidak bisa diraba ataupun dilihat. Jadi misalnya contohnya di sini adalah barang abstrak kayak nama baik atau goodwill. Nama baik itu kayak nama baik perusahaan, itu kan abstrak kan, tapi itu penting. Kemudian hak cipta atau copyright, kemudian merek dagang. Ada lagi selain yang tadi sudah disebutkan barang abstrak lainnya. Nah, musik itu kan alat pemuas kebutuhan manusia juga. Itu tidak bisa kalian raba, kalian lihat, tapi bisa kalian rasakan. Intinya sesuatu yang kayak hasil olahan pikiran manusia, itu biasanya bentuknya berupa barang abstrak. Kayak ide-ide itu masuknya ke barang abstrak. Itu alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan wujudnya. Sekarang yang kedua, alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan cara memperolehnya. Ada 3 jenis sebenarnya, ada barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. Tapi di sini kita bahas yang 2 dulu ya, barang ekonomi. Nah, barang ekonomi adalah barang atau benda yang untuk memperoleh barang tersebut kamu tuh perlu pengorbanan. Jadi kamu nggak bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma. Pengorbanannya biasanya dalam bentuk kamu harus mengeluarkan uang. Contohnya seperti makanan, pakaian, perhiasan, apapun yang untuk memperolehnya kamu memerlukan pengorbanan atau uang, itu namanya barang ekonomi. Sedangkan barang bebas adalah barang yang untuk memperolehnya itu kamu tidak diperlukan pengorbanan
yang cukup banyak, atau kamu bebas untuk mengambilnya karena jumlahnya tidak terbatas. Contohnya adalah misalnya udara untuk bernapas, kan sekarang kamu udara gratis kan, setiap kamu menghirup oksigen nggak disuruh bayar, kecuali kalau misalnya kamu sakit terus sampai di opname gitu, sampai harus pakai selang oksigen, nah itu baru bayar. Nah itu juga salah satu contoh barang bebas bisa menjadi barang ekonomi. Kemudian pasir di padang pasir itu juga termasuk barang bebas. Es di kutub, kamu mau ngambil es 1 truk di kutub juga silakan gitu kan, gratis. Nah itu barang bebas. Sinar matahari barang bebas. Tapi bisakah barang bebas ini berubah menjadi barang ekonomi? Tentu saja bisa. Misalnya kalau kamu lihat air barang bebas bukan? Tergantung keadaannya. Kalau air jernih yang ada di sungai itu barang bebas, siapa aja boleh ngambil misalnya untuk minum. Tapi ketika air tersebut, misalnya air jernih tersebut ada di wilayah perkotaan, pasti kan itu jadi komersil. Nah, itu barang bebas yang bisa berubah menjadi barang ekonomi. Oke, tadi sudah Ibu kasih contoh ya jenis-jenis barang ekonomi. Intinya apa saja yang untuk memperolehnya kamu perlu pengorbanan, namanya barang ekonomi. Ini barang bebas atau non ekonomi tadi sudah dijelaskan, sinar matahari, pasir di pantai nih, kemudian air di sungai, udara, nah itu barang ekonomi. Nah ini barang ilit atau barang berlebihan. Barang yang kalau jumlahnya banyak atau berlebihan bisa merugikan manusia. Contohnya apa? Tadi kan air sangat kita butuhkan kan, malah penunjang kehidupan. Tapi kalau airnya terlalu banyak jadi banjir seperti ini malah merugikan. Namanya ini barang ilit. Kalau jumlahnya banyak merugikan. Kemudian contoh lain barang ilit adalah misalnya api ketika kebakaran. Nah, itu juga contoh dari barang ilit. Oke, ini tadi barang berdasarkan cara memperolehnya. Pengorbanan, tidak perlu pengorbanan, bisa merugikan. Sekarang, alat pemuas kebutuhan, barang atau benda, menurut hubungannya dengan benda lain. Itu ada 2 jenis, yaitu benda substitusi dan benda komplementer. Di sini cara ingatnya gampang. Substitusi artinya adalah pengganti. Jadi benda ini bisa pemakaiannya menggantikan benda lain atau saling menggantikan. Jadi memberikan efek yang sama ketika digantikan dengan benda lain. Contohnya, misalnya nasi adalah makanan pokok. Tapi ketika tidak ada nasi, kita bisa makan kentang misalnya. Sama-sama kan makanan pokok dan mengandung karbohidrat. Ini namanya barang substitusi atau benda substitusi. Nasi substitusinya adalah kentang. Ini mobil. Mobil untuk transportasi kita. Kalau nggak ada mobil, ya bisa pakai motor kan. Motor nggak ada, berarti bisa pakai bus transportasi umum. Ini namanya barang substitusi. Kegunaannya sama dan bisa saling menggantikan. Dan bisa memberikan kepuasan yang hampir sama. Banyak sekali contoh barang-barang substitusi lainnya. Misalnya ketika kamu mau ngerjakan tugas, butuh pulpen kan? Tapi kalau tidak ada pulpen, kamu bisa menggunakan barang substitusinya, yaitu pensil. Oke, jadi kalau ingin nyebutin barang substitusi, sebutin dulu ya barang awalnya apa, lalu barang penggantinya juga apa. Oke, berikutnya adalah benda komplementer. Benda komplementer ini adalah seperti namanya, komplementer artinya pelengkap. Jadi ini adalah benda pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat atau mempunyai daya guna yang lebih apabila dipakai bersama-sama dengan benda lain.
Jadi benda tersebut bisa lebih bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali jika tidak ada barang pelengkapnya. Contohnya adalah ini yang ibu kasih contoh, roti tawar dengan selai. Roti tawar bisa nggak dimakan begitu aja nggak pakai selai? Bisa, tapi rasanya akan lebih nikmat atau lebih enak kalau menggunakan selai. Jadi ini adalah barang pelengkap, selai pelengkap roti tawar. Atau ini ada vas untuk lampu meja, kemudian tapi nggak ada bohlamnya. Apakah dia akan bermanfaat? Tentu saja tidak bermanfaat kan, karena hanya hiasan saja, tidak bisa untuk menjadi penerang. Ini contoh barang komplementer. Contoh barang komplementer lain misalnya antara papan tulis dengan spidol. Di sekolah ada papan whiteboard misalnya, tapi tidak ada spidolnya. Itu akan kurang bermanfaat kan whiteboardnya, karena tidak ada alat yang digunakan untuk menulis. Itu adalah contoh benda-benda komplementer. Jadi kalau suruh nyebutin benda komplementer, sebutkan dua bendanya yang saling melengkapi. Berikutnya adalah alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Ada benda konsumsi dan benda produksi atau nama lainnya benda modal. Benda konsumsi adalah benda yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Contohnya seperti tas, buku, pensil, penggaris, intinya apapun yang bisa langsung kamu manfaatkan. Itu namanya benda konsumsi. Sedangkan benda produksi atau benda modal adalah benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda lainnya yang dapat dikonsumsi. Makanya nama lainnya adalah benda modal karena atau benda produksi karena bisa menghasilkan benda lainnya. Contohnya di sini adalah misalnya mesin jahit. Mesin jahit bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan baju yang nanti bisa langsung dikonsumsi kan? Nah, ini contoh barang-barang produksi lainnya. Misalnya seperti angkot. Ini kan bisa dipakai untuk transportasi dan menghasilkan uang, kemudian menghasilkan jasa juga. Sama juga traktor yang buat mengolah tanah. Nah, ini adalah contoh barang produksi atau barang modal. Kemudian ini barang konsumsi, tadi juga udah ibu kasih contoh ya, intinya bisa benda-benda yang bisa langsung kamu manfaatkan, namanya barang konsumsi. Oke, berikutnya alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Ada barang mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, di sini cara ngingetnya mudah, misalnya barang mentah atau bahan baku, barang yang belum diolah sama sekali, yang belum mengalami proses produksi. Di sini misalnya contohnya adalah barang mentahnya, ibu kasih contoh misalnya kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu kayu yang masih bulat-bulat. Nah, itu adalah barang mentah yang baru dipotong pohonnya. Nah, itu namanya kayu gelondongan. Kemudian barang setengah jadi, barang yang sudah mengalami proses produksi tapi belum menjadi produk akhir atau belum bisa dikonsumsi secara menyeluruh. Nah, tadi kan barang mentahnya yang ibu kasih contoh adalah kayu gelondongan. Bahan setengah jadinya misalnya jadi papan. Tadi kan kayunya udah diolah kan tipis-tipis jadi papan. Atau di sini contohnya misalnya barang mentahnya kapas, barang setengah jadinya benang. Nah, kemudian kalau barang jadi, barang yang sudah siap dikonsumsi. Kalau tadi ibu udah ngasih contoh barang mentahnya
kapas, barang setengah jadinya benang, berarti barang jadinya apa? Barang jadinya kain atau pakaian. Karena kan itu prosesnya kan dari kapas jadi benang, lalu dari benang bisa jadi kain atau pakaian. Kemudian tadi contoh yang lain adalah barang mentahnya misalnya kayu gelondongan, kemudian berubah jadi papan. Papan tadi berubah menjadi lemari atau menjadi meja. Nah, meja dan lemari itu adalah barang jadi. Jadi itu adalah pengertian dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi untuk memudahkan kamu mengingatnya. Kemudian ada alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Ada barang superior dan barang inferior. Cara ngingetnya juga mudah. Kalau barang superior adalah barang yang memiliki kualitas paling tinggi di bidangnya, dan kalau kamu memakainya, kamu memiliki prestise yang tinggi. Sedangkan kalau barang inferior adalah barang yang dikatakan kualitas paling rendah di bidangnya. Nah, contohnya apa barang superior? Misalnya barang superior kalau alat komunikasi mungkin kayak sekarang iPhone XS gitu kan, iPhone yang baru keluar gitu. Nah, itu kami menganggap itu barang superior untuk jenis alat komunikasi. Sedangkan barang inferiornya apa nih kira-kira yang dianggap paling rendah? Misalnya handphone merek X yang harganya cuma berapa ratus ribu, nah itu barang inferior. Atau misalnya mobil Ferrari jenisnya, itu barang superiornya. Tapi barang inferiornya misalnya mobil merek Datsun yang paling murah. Nah, itu adalah contoh barang superior dan inferior. Ini yang dianggap paling tinggi kualitasnya, kalau inferior yang paling rendah kualitasnya untuk barang yang jenisnya sama. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan berbagai jenis benda-benda dan alat pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan kriteria-kriteria masing-masing. Nah, ini tugas 1, kamu silakan buat masing-masing contoh satu-satu. Sebisa mungkin carilah contoh di luar dari yang sudah Ibu berikan. Ada benda konkret, abstrak, dan segala macam. Ada 14 jenis tadi benda yang sudah Ibu jelaskan ke kalian. Kalian tulis di buku tulis kalian. Ini untuk tugas 1 karena ada 2 tugas ya. Kalau sudah, mari kita lanjut penjelasan berikutnya, yaitu mengenai motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Karena ketiga hal ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Motif, tindakan, dan prinsip ekonomi, ketiga hal ini pasti akan selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena ini saling berhubungan. Manusia melakukan tindakan ekonomi, alasannya karena ada yang namanya motif. Nah, motif ini adalah dorongan atau alasan seseorang melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Karena ada motif ini, maka seseorang melakukan tindakan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya namanya tindakan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, selain diperlukan alasan, manusia juga harus berpedoman dengan yang namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Oke, untuk lebih memudah kalian melihat hubungan ketiga hal tersebut, maka akan Ibu lebih jelaskan secara terperinci apa itu motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Yang pertama, motif ekonomi dulu. Tadi apa motif? Ya, motif adalah alasan seseorang atau dorongan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Seseorang melakukan tindakan ekonomi itu dengan berbagai macam
alasan atau berbagai macam motif. Ini ada 7 jenis motif yang akan Ibu jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau kemakmuran. Ini contohnya misalnya seperti papa kalian atau mama kalian yang bekerja tiap hari berangkat. Nah, itu tujuannya untuk apa? Motifnya adalah agar mendapatkan uang nanti bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, itu contoh motif ekonomi memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah motif ekonomi untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan. Kalau di sini seseorang melakukan tindakan ekonomi tujuannya biar kekuasaannya atau kedudukannya lebih luas atau lebih tinggi. Contohnya misalnya Bu Eka misalnya sudah memiliki usaha dimsum, tapi misal cuma di Jakarta aja nih usahanya. Biar dimsum Bu Eka terkenal se-Indonesia, maka Bu Eka buka cabang dimsum di setiap kota-kota besar. Nah, itu contoh motif ekonomi memperoleh kekuasaan atau kedudukan. Jadi biar kekuasaan usahanya lebih luas. Ini motif ekonomi untuk peroleh laba atau keuntungan. Misalnya ada seseorang yang buka usaha atau buka toko. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk mencari keuntungan. Lalu motif ekonomi untuk peroleh penghargaan dari masyarakat. Bisa jadi juga seseorang melakukan tindakan ekonomi tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan atau kekuasaan, tapi ingin lebih dihargai di masyarakat. Misalnya dia menemukan penemuan-penemuan dengan usahanya, misalnya dia menemukan vaksin gitu. Nah, dan nanti kan dia bisa menyembuhkan banyak orang, nanti akan dapatkan penghargaan dari masyarakat. Nah, itu contoh motif memperoleh penghargaan. Bisa juga motif ekonomi untuk menolong sesama atau motif sosial. Contohnya seseorang dia semangat untuk memperluas usahanya biar untungnya lebih besar, tapi ternyata untungnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi nanti keuntungannya misalnya untuk memberikan beasiswa ke orang lain, membuka rumah yatim piatu, rumah penampungan. Nah, itu untuk menolong sesama. Kalau yang 6, motif ekonomi untuk memperoleh kedudukan atau jabatan, ini agak mirip sama yang nomor 2 ya. Misalnya dia bekerja keras setiap hari, tujuannya biar apa? Biar nanti diangkat jadi manajer, jadi direktur di perusahaannya. Nah, yang ketujuh, motif menjamin masa depan. Ini seseorang misalnya bekerja keras, tujuannya biar apa? Biar nanti mendapatkan gaji yang lebih banyak, ditabung, dan di masa depan mungkin dia punya cita-cita bisa sekolah lagi atau bisa memiliki rumah impian seperti itu. Nah, ini contoh jenis-jenis motif ekonomi yang ada di masyarakat. Nanti bisa kamu kaitkan dengan tindakannya ya. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai tindakan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan apa itu tindakan ekonomi? Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, itu namanya tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ternyata ada 2 jenis, yaitu rasional dan irasional. Kalau rasional, ingatnya adalah ini tindakan yang menurut seseorang atau menurut kita itu untung, ternyata memang menguntungkan. Kalau irasional itu yang menurut kita untung tapi kenyataannya tidak menguntungkan. Untuk lebih mudah, ini contoh tindakan ekonomi rasional. Misalnya sebelum kita belanja, kita membuat daftar belanjaan, jadi tahu mana yang penting dan tidak. Kemudian
Ini Ibu Ira ya. Kalau si Roni ini tindakan ekonomi rasionalnya contohnya adalah dia beli bahan baku untuk kerajinannya langsung dari perusahaannya, karena kalau langsung dari perusahaan harganya pasti lebih murah daripada eceran. Kemudian eksportir sepatu untuk mengirim produksinya ke luar negeri, dia menggunakan kapal laut karena bisa lebih banyak dan harganya lebih murah dibandingkan pesawat terbang, sehingga dia bisa menjual harga sepatunya lebih murah dan lebih cepat laku. Nah, itu contoh tindakan ekonomi rasional. Sedangkan contoh tindakan ekonomi rasional tadi apa? Ekonomi rasional yang dipikir menguntungkan tetapi ternyata tidak menguntungkan. Nah, itu contoh tindakan ekonomi rasional. Misalnya di sini Ibu kasih contoh, Randy minum air dingin saat hujan. Nah, Randy berpikir walaupun dia haus sekali pada saat itu dengan minum air dingin, ternyata malah membuat tenggorokannya sakit dan flu yang menyebabkan Randy sakit dan tidak bisa berkegiatan. Kemudian bisa juga ini Bapak Reno. Bapak Reno jual suatu barang harganya lebih rendah daripada orang lain. Ternyata maksud lebih rendah itu agar lebih laku ya. Ternyata barang yang dia jual itu tidak menguntungkan walaupun laku, karena biaya produksinya lebih tinggi. Dan akhirnya lama-lama usaha Bapak Reno mengalami kerugian. Hanya laku saja tapi nggak dapat untung. Bisa juga misalnya contohnya ibu belanja sayuran ke pasar yang jaraknya lumayan jauh. Ibu pikir kalau belanja sayur di pasar walaupun jaraknya jauh harganya lebih murah, makanya tidak beli di warung dekat rumah. Ternyata setelah dihitung-hitung mengenai ongkos, waktu, tenaga, kalau belanja sayuran ke pasar itu malah merugikan. Lebih baik, lebih singkat kalau belanjanya di warung walaupun harganya agak mahal sedikit. Nah, itu contoh tindakan ekonomi rasional yang dipikir menguntungkan ternyata tidak menguntungkan. Oke, yang terakhir kita akan belajar prinsip ekonomi. Ini yang harus kalian lakukan setiap melakukan tindakan ekonomi. Berikutnya adalah prinsip ekonomi. Nah, kalian pasti sering mendengar istilah prinsip ekonomi dengan perkataan modal sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga merupakan salah satu bunyi dari prinsip ekonomi. Tapi di sini kita bisa mengatakan prinsip ekonomi adalah pedoman dalam bertindak untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan yang maksimal dengan pengorbanan atau modal tertentu. Kenapa tidak sekecil-kecilnya? Lebih cocok kalau kita menggunakan kalimat dengan modal atau pengorbanan tertentu. Ini beberapa pengertian prinsip ekonomi pada umumnya. Prinsip ekonomi bisa juga dikatakan usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Yang kedua, bisa juga dikatakan prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Atau bisa juga dikatakan berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Atau bisa juga prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi ini adalah pengertian dari prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi bisa dilakukan baik itu dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Ini adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Jadi kalau kamu ingin menjadi pengusaha yang memproduksi sesuatu, maka kamu harus menggunakan prinsip ekonomi yang ini. Yang pertama, gunakanlah bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik, sehingga barangmu nanti akan kualitasnya dengan baik kan.
Yang kedua, dirikanlah perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku, sehingga kamu tidak memerlukan pengeluaran biaya yang banyak untuk memperoleh bahan mentah. Yang ketiga, gunakanlah tenaga kerja dengan upah yang murah. Yang keempat, selalu hemat dalam biaya produksi sehingga bisa menekan harganya nanti. Nah, ini adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Kalau dalam kegiatan distribusi, prinsip ekonominya adalah menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Jadi ini kalau misalnya kamu ingin buka usaha distribusi ya, kayak ngantar barang paket atau apapun, nah ini adalah prinsip mereka nih. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Karena kamu tugasnya adalah distributor, maka kamu adalah menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, karena distributor itu tugasnya memberikan pelayanan, maka dia harus memberikan pelayanan dengan baik. Kemudian bisa menggunakan sarana distribusi yang murah. Jadi alat transportasi apa nih yang bisa digunakan murah sekali banyak bawanya. Nah, itu adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Lalu berikutnya, penerapan ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Ini yang biasa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, kalau membeli barang ya harus milih dulu. Pilih barang yang apa? Yang kualitasnya bagus. Kemudian beli barang sesuai dengan yang direncanakan. Itulah kenapa kalau kita mau belanja, apalagi kayak belanja swalayan, buatlah daftar belanjaan biar kamu fokus apa yang kamu butuhkan, yang kamu beli. Kemudian buatlah skala prioritas seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan minggu lalu mengenai skala prioritas. Oke, ini adalah salah satu contoh kegiatan sehari-hari yang menerapkan tindakan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak nawar barang sebelum membeli, membandingkan harga dengan toko lainnya, beli barang tuh yang sedang diskon, kemudian tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, kemudian pilihlah barang yang bagus sehingga bisa lebih menguntungkan kamu. Nah, ini mengenai tugas 2. Tadi kan ada tugas 1, sekarang tugas 2 yang berkaitan dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kamu membuat suatu cerita, berarti kalau kena cerita minimal harus 1 paragraf ya, dan 1 paragraf terdiri dari. Nah, di dalam cerita itu kamu menjelaskan satu tindakan yang bisa kamu lakukan berdasarkan motif ekonomi, dan kamu jelaskan motif ekonomi apa yang mendasari tindakan tersebut. Selain tindakan dan motif, kamu juga harus mampu menjelaskan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi apa. Oke, agar lebih jelas lagi, Ibu kasih contoh nih ya. Ini contoh yang Ibu buat. Contohnya adalah Mr. Kim. Mr. Kim adalah pengusaha asal Korea yang dia ingin buka cabang restoran bulgogi di Indonesia. Sehingga dia restorannya tidak hanya ada di Korea tapi juga meluas sampai ke negara lain termasuk Indonesia. Untuk menjaga kualitas restorannya, Mr. Kim tetap menggunakan resep original keluarganya yang sudah turun-temurun. Tetapi untuk bahan-bahan utamanya dia tidak menggunakan produk dari Korea karena itu mahal, memerlukan biaya transport. Mr. Kim menggunakan produk lokal yang dianggap lebih murah dan mudah mendapatkannya. Nah, ini Ibu sudah buat cerita kan? Cerita suatu tindakan ekonomi. Ibu kasih penjelasan di bawahnya. Motif Mr. Kim tadi untuk apa? Kalau dari paragraf ini kita bisa lihat dia motifnya ingin memperoleh kekuasaan dan kemakmuran dengan cara buka usaha restoran. Selain di Korea, dia buka juga di cabangnya di negara lain agar lebih banyak dan lebih untung tentunya kalau lebih banyak cabangnya. Kemudian prinsip apa yang digunakan Mr. Kim? Prinsipnya adalah dia tetap menggunakan resep andalan agar kualitasnya tetap baik sesuai dengan
rasa aslinya, tetapi untuk produk-produknya dia menggunakan produk lokal yang berkualitas karena dianggap murah, praktis, dan tidak perlu impor, sehingga usahanya Mr. Kim lebih banyak untung. Nah, kamu bisa buat contoh seperti itu ya, karena ini adalah contoh membuat cerita masing-masing, maka setiap orang pastilah tidak sama ceritanya. Jadi buatlah sendiri hasil karya kamu. Oke, jadi hari ini ada 2 tugas 1 dan tugas 2. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, lalu dikirim ke GCR sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Oke, terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.